Daripada galau, mendingan nonton yuk. Kali ini, Olis akan menyajikan sebuah spoiler film yang berjudul Ular, bergenre thriller horor pada tahun 2013. Nah, film ini berasal dari negara tetangga guys, yaitu negara Malaysia. Film ini lumayan menegangkan lah bagi saya. Daripada banyak cincong, mendingan yuk langsung aja ke alur filmnya. Eits, tapi sebelum lanjut, subscribe dulu dong biar Oli semakin semangat menghibur kalian dengan berbagai alur film lainnya yang sangat menarik. Cerita diawali dengan sekelompok wisatawan yang akan berlibur ke sebuah pulau. Di sini ada dua orang jurnalis bernama Meira dan Romi, yang mana adalah pemeran utamanya. Terus ada dua orang cewek cabe, Emmy dan Emma, dua orang cowok cucok, satu orang bapak tua namanya Pak Mus, dan suami istri yang membawa bayi. Mereka sama-sama berlibur ke pulau yang sama karena keberuntungan mereka yang terpilih mendapatkan tiket gratis untuk menjadi pengunjung pertama di pulau itu. Pulau itu merupakan resort baru yang baru saja melakukan opening pertamanya. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa liburannya kali ini akan menjadi bencana. Cuaca yang bagus membuat mereka memanfaatkannya dengan bersenang-senang memainkan bola di tepi pantai. Mereka terlihat sangat ceria. Rembo dengan sengaja menendang bola ke arah pagar perbatasan yang dikelilingi listrik bertegangan tinggi. Mereka tidak tahu bahwa di sana ada sesuatu yang mengintai. Meira mencurigai apa yang ada di pagar itu. Dia mencoba menengok sesuatu yang bersuara, hingga keluar seekor ular yang mengagetkannya. Rembo, si keamanan pulau, memperingatkannya agar tidak mencoba untuk dekat-dekat dengan pagar itu, apalagi memasuki wilayah itu. Malam yang dingin tertiup udara pantai diisi dengan party. Pak Mus begitu terpesona akan keseksian Emmy hingga membuat pikirannya traveling. Dengan sengaja dia mencampurkan obat perangsang ke dalam minuman yang disajikan di party tersebut. Mereka sangat menikmati hidangan malam itu. Beruntungnya Meira dan Romi tidak meminumnya. Lalu efek dari obat itu mulai menguasai pikiran mereka. Mereka mencari pasangan untuk menjadi lawan bermain enak-enak. Waduh. Dan Pak Mus pun berhasil membuat Emmy menggodanya. Meira yang dititipi menjaga seorang bayi hanya duduk berayunan melihat mereka yang sudah berpasangan. Wah, kasihan ya. Dua orang cucok yang tak mau kalah ingin enak-enak pun pergi ke perbatasan pagar agar rencana mereka tidak terganggu orang lain. Namun mereka malah semakin jauh ke dalam hutan hingga membuat mereka terpisah. Salah satu dari mereka tertangkap ular dan membuatnya tewas terlilit. Lalu giliran cucok dua tidak menyadari bahwa ular sedang menggerayanginya. Dan benar sekali, mereka berdua tidak ada yang selamat. Pagi pun tiba. Pak Mus terbangun dengan perasaan yang sangat bahagia. Lalu mules tuh. Saking nikmatnya buang hajat sampai terdengar keluar. Tapi makin lama kok dia kesakitan. Menjerit-jerit terdengar oleh Meira. Karena mereka penasaran, lalu masuk ke kamar Pak Mus. Dan benar saja, Pak Mus telah tewas dengan banyak darah.
seekor ular hampir memangsa Romi juga. Untungnya dia selamat dan membuat ular itu mati tertusuk. Di sisi lain, Amy sedang mencari kucingnya yang berkeliaran. Lalu, ular itu menyantap kucingnya dan mengejarnya untuk menjadi santapan selanjutnya. Hal itu baru disadari Rambo yang sibuk sendiri tanpa mengawasi kamera CCTV. Romi komplain terhadap pemilik resort yang sudah lalai dalam menjaga keamanan pengunjung. Hal itu diakibatkan karena listrik yang mengelilingi pagar perbatasan telah rusak, yang tidak lain pelakunya adalah 2 orang cucok korban pertama dari mereka. Pemilik resort itu menyalahkan Rambo karena mengira Rambo telah lalai dalam tugasnya yang menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung. Meira diam-diam masuk ke ruangan office Pak Aziz. Dia menemukan informasi tentang pulau itu yang telah memakan banyak korban, dan dia juga menemukan informasi bahwa pulau itu adalah habitatnya para ular yang ganas yang pintar berenang, hingga pulau itu tidak pantas untuk dijadikan tempat wisata. Di sisi lain, Lala memasuki pagar perbatasan untuk mencari Amy dan kucingnya. Dengan perasaan yang sangat takut, dia mencoba berjalan. Dan dia pun menjadi korban selanjutnya. Meira yang sudah mengetahui semuanya dengan bukti yang sangat kuat, dia menginterogasi Pak Aziz. Pak Aziz meminta maaf kepada dia karena dia melakukan itu semua untuk mewujudkan cita-cita istrinya yang ingin memiliki resort, meskipun dengan tingkat keamanan yang seadanya. Karena semuanya sudah terlanjur dan ular itu sudah menyebar keluar batas pagar, lalu Pak Aziz menyarankan mereka untuk keluar dari pulau itu dengan menaiki atas bukit, yang mana itu adalah camp tempat para pekerja yang telah membangun resort itu. Meira menyuruh Pak Ipul dan istrinya untuk duluan menaiki bukit dan mencari bantuan di sana. Sementara Meira akan menginformasikan ke temannya yang lain. Romi dan Rambo berkeliling mencari teman-teman yang lain, akan tetapi dia melihat banyaknya ular dan sedang menyantap korbannya. Lalu mereka mengabarkan kejadian itu kepada Pak Aziz. Meira merasa semakin khawatir akan teman-temannya yang tak pernah kembali. Pak Aziz pun mencoba menenangkan Meira, namun dia malah berbalik mengancam mereka karena sudah sangat merasa terpojok. Pak Aziz mulai buta hati. Dia berniat membunuh Romi dan Meira agar mereka tidak dapat memberikan informasi kepada publik tentang bahaya pulau itu, dan pulau itu tetap terbuka sebagai tempat wisata. Rambo yang tidak menyukai tindakan Pak Aziz, sehingga dia menghalanginya dan membiarkan Meira dan Romi menyelamatkan diri dari pulau itu. Meira dan Romi menyiapkan senjata untuk keselamatannya saat terancam ular ganas. Sementara itu Pak Aziz dan Rambo masih terlibat dalam perkelahian yang sangat sengit. Selang gas yang putus membuat tembakan Pak Aziz menjadi ledakan, dan mereka pun tewas seketika. Scene memperlihatkan Pak Ipul dan istri yang telah sampai di atas bukit. Sambil menunggu Meira, Pak Ipul meninggalkan istrinya untuk mencari pertolongan. Di sisi lain, istrinya mulai dihampiri ular besar. Dia baru menyadari kehadiran ular itu pada saat ingin menyalakan api unggun. Dia teriak histeris berusaha mengusir ular itu, namun tangannya berhasil tergigit oleh ular dari atas pohon hingga membuatnya bergelantungan. Pak
Pak Ipul berusaha berlari untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Tetapi dia tidak bisa mengimbangi larinya sehingga membuatnya terjatuh. Dan Meira datang tepat waktu. Mereka melanjutkan perjalanannya, namun Pak Ipul berhasil digigit ular hingga membuat kakinya patah sampai terlihat tulang dalamnya. Iu. Pak Ipul menyuruh istrinya untuk melanjutkan perjuangannya karena dia merasa sudah tidak kuat untuk bertahan. Tapi karena rasa kasih sayang dan kesetiaannya, dia memilih menemani suaminya dan menyerahkan bayinya kepada Meira. Dan mereka pun menjadi korban kesekian kalinya. Meira dan Romy mencari jalan kembali untuk bisa segera keluar dari pulau berbahaya itu. Mereka menyusuri terowongan yang amat sangat sempit. Hampir saja Romy nyemplung kan? Beberapa menit kemudian, mereka menemukan pagar ventilasi udara yang artinya tempat keluar dari pulau itu berada dekat di sana. Namun, ular kembali mengancam mereka. Romy menghalangi ular itu, tetapi pada saat hendak keluar, seketika ular itu menggigit kakinya, dan dia pun mengorbankan diri agar Meira selamat. Di akhir film, Meira berhasil berlayar keluar dari pulau itu dan nah guys, gimana filmnya? Seru kan? Jika kalian kurang puas dengan alur filmnya, saya saranin untuk nonton film aslinya berdurasi 1 jam 13 menit. Menurut saya, CGI film ini masih terbilang kasar ya. Tapi harap dimaklumi karena film ini diproduksi pada tahun 2013. Film ini berhasil mendapatkan rating 4,3 dari 10 di IMDb. Kesan yang dapat diambil dari film ini, jangan enak-enak sembarangan, apalagi di hutan ya kan. Modal dong, nikahin dulu misalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye.